Selamat petang saudara-saudara di tanah air atau dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan mencoba mengulas perjalanan kehidupan, perjalanan spiritual yang saya alami sejak saya berlatih meditasi 25 tahun yang lalu. Jadi setelah kita amati dan saya cari di internet atau guru-guru yang ada di India, saya menyimpulkan bahwa kehidupan ini terjadi 5 tahap. Jadi maksudnya ada beberapa tingkatan-tingkatan 5 tahap kehidupan dari kita umur berapa dan apa yang terjadi, umur berapa apa yang terjadi. Jadi ada 5 tahapan umur yang kita alami. Yang pertama umur 33, terus yang kedua umur 42, terus umur 46, umur 49, dan yang terakhir umur 60. Jadi saya cuma belum mengalami yang terakhir karena saya belum umur 60. Jadi setelah umur 50, jadi saya sekarang itu umurnya sudah 52. Jadi 4 tahapan sudah saya alami. Nah, dari semua keterangan atau penjelasan yang ada di internet atau ada di lain-lain, sejak saya bermeditasi 25 tahun yang lalu, saya sudah mengalami 4 kali tahapan hidup. Jadi tahapan hidup yang pertama itu umur 33. Jadi penjelasannya begini, kalau manusia itu sejak lahir kita mengalami banyak masalah atau banyak pengalaman-pengalaman kehidupan, pengalaman pahit apapun pengalaman baik, itu semuanya berupa pengalaman. Jadi semakin banyak kita mendapatkan pengalaman pahit atau semakin banyak kita mengalami sesuatu, dengan kata lain secara singkatnya, kalau kita itu berusaha keras atau melakukan sesuatu yang keras waktu masa kecil dan melakukan banyak hal atau belajar banyak hal, pas kita umur 33 tahun itu kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi perubahan itu sangat signifikan, jadi sangat besar. Kalau kita pemalas atau kita banyak duit atau orang tua kita orang kaya dan kita berleha-leha, tidak melakukan banyak sesuatu atau tidak mendapatkan pengalaman apapun sejak kecil pada umur 33. Secara gampangnya gini, kalau manusia itu sudah mempersiapkan diri sejak kecil sampai umurnya kira-kira 33 tahun, manusia itu akan mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi kalau anak ini belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk kematangan, kemandirian, jadi waktu umur 33 tahun itu kehidupannya akan melesat sangat cepat gitu. Umpamanya kita banyak usaha, banyak bisnis, banyak belajar, banyak bekerja. Jadi waktu umur 33 tahun itu pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Jadi kalau usahanya biasa-biasa saja, waktu umur 33 tahun itu usahanya akan maju sangat pesat. Itu penjelasannya. Tapi kalau orang itu tidak dipersiapkan sungguh-sungguh waktu kecil dan malas-malasan aja ataupun
orang tuanya kaya, jadi anaknya itu tidak mengikuti usaha yang bapaknya atau ibunya punya, dia itu sangat rentan terhadap kelanjutan kehidupannya. Jadi bisa dibilang agak tough, agak keras gitu waktu umur 33. Jadi susah untuk majunya. Itu penjelasnya. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang mempelajari yoga, orang-orang yang berkecimpung dalam spiritual atau ilmu kebatinannya sudah tinggi, kalau dia belajar sejak kecil. Jadi waktu umur 33 itu banyak para yogi yang di India itu yang mempelajari benar-benar yoga. Yoga yang disebut di sini itu bukan kayak yang sekarang itu cuma pergerakan untuk kelenturan, bukan. Itu yoga yang dimaksud itu universal. Jadi sifatnya universal dan bersifat spiritual. Itu yang disebut yoga. Jadi untuk melanjutkan kehidupan apa yang dimaksud dengan kehidupan manusia itu, kenapa manusia itu hidup gitu. Itu yang dimaksudkan dengan yoga. Terus para yogi ini kalau dia mencapai sifat spiritualnya sangat tinggi, jadi maksudnya ada cakra, ada 7 cakra. Jadi dari cakra bawah, dari muladhara sampai sahasrara, sampai ke ubun-ubun. Kalau cakranya sudah sampai ke ubun-ubun, ke sahasrara, itu artinya dia itu akan melepaskan jiwanya. Jadi para yogi itu banyak yang meninggal atau melepaskan jiwanya, moksha, yang disebut moksha, pada umur 33 atau umur 35. Nah, ini tahapan yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke tahap yang kedua, itu umurnya 42 tahun. Jadi kalau manusia itu belum bisa mencapai kesempurnaannya, artinya dia belum bisa mencapai kesuksesnya umur 33 tahun. Jadi umur 42 tahun itu masih ada kesempatan. Biasanya umur 42 tahun itu atau umur 46 itu biasanya untuk perempuan, manusia, untuk cewek. Biasanya karena setelah umur 42 tahun itu para ibu-ibu itu udah bisa agak leluasa. Artinya karena anaknya sudah besar, jadi umur 42, umur 46 itu ibu-ibu itu mereka akan mencapai kesempurnaannya tentang kehidupan. Di lain pihak, ini sangat diartikan kalau di Jepang, karena saya di Jepang ya, karena saya tinggal di Jepang, banyak penjelasan yang terjadi di Jepang. Kalau manusia umur 42 sampai umur 45 tahun itu sangat rentan kena penyakit. Jadi di Jepang tuh sangat diperhatikan kalau mereka tuh umur 42 sampai umur 45. Jadi selama 3 tahun itu kalau kita itu biasa berolahraga, kita itu tidak sakit. Jadi sangat memungkinkan manusia itu mengalami perubahan hidup atau perubahan di segi kesehatan pada umur 42 sampai umur 45. Jadi kalau manusia itu bisa sehat di atas umur 45 tahun itu berarti kita itu safe. Jadi kita itu udah bisa dibilang agak lega lah gitu. Itu kebiasaan orang di Jepang kalau umur 42, hati-hati umur 42 banyak penyakit yang timbul. Jadi banyak penyakit gula, penyakit tekanan darah tinggi, banyak penyakit yang timbul. Jadi kalau umur di atas 45 kita itu sehat, sudah dijamin kita itu akan jadi orang baik-baik saja.
gitu. Kita kembali setelah menjelang tahapan yang kedua, kita menjelang tahap yang ketiga. Sekarang umur 46. Waktu umur 46 agak mirip-mirip dengan umur 42. Ini sering terjadi pada wanita. Ya, karena kadang pubertas atau masa-masa transisi, dari umur 46 sampai 49. Kalau di Jepang umur 46 atau umur 49 itu banyak terjadi perubahan. Jadi untuk para perempuan atau wanita atau ibu-ibu, kalau ingin maju, umur 46 ini sangat bagus untuk ibu-ibu untuk mencerna kehidupan ini atau mencari kesibukan-kesibukan. Kalau tidak salah, atau bisa dibilang kalau kita salah menggunakan perasaan kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi hati-hati kalau umur 46. Itu bisa menjadi hal yang baik, juga bisa menjadi hal yang buruk. Tapi diharapkan kita harus berhati-hati dengan membawa perasaan sebagai seorang ibu-ibu. Selanjutnya umur 49. Umur 49, apa yang terjadi? Tahap yang keempat ini banyak terjadi kalau di Jepang. Kalau umur 49 itu anak-anak mereka itu sudah tamat kuliah. Setelah tamat kuliah, mereka bebas, punya leluasa. Jadi umur anaknya sudah di atas 20, artinya sudah kuliah, sudah bisa kerja. Terus apa yang terjadi? Karena mereka punya waktu luang, jadi kalau sebelum umur 49 mereka itu sibuk mencari kerja, sibuk bekerja maksudnya, untuk mencukupi uang saku untuk anak, untuk kuliah, dan untuk kehidupan sehari-hari, juga membayar rumah atau membayar apartemennya. Terus apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang cerai di Jepang. Itu penyebabnya ya karena mereka punya waktu luang setelah umur 49. Jadi mungkin saja ini bisa terjadi di Indonesia juga, karena kita mempunyai waktu luang karena anak-anak sudah besar. Jadi ibu atau bapak mereka mencari kesenangan sendiri-sendiri karena anaknya sudah bisa kerja atau lain-lain. Nah, ini harus dijaga. Ya. Kalau bisa dijaga dan perhatikan untuk apa kita hidup. Selanjutnya kita menuju tahap kelima. Tahap kelima itu pada umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Jadi sebelum umur 60 tahun, kalau mereka punya pekerjaan baik, menjaga kesehatan dengan baik, mereka menjadi orang baik, dan itulah puncak kesuksesan seorang bapak atau seorang ibu, umur 60 tahun. Karena mereka mulai menjadi kakek, menjadi nenek, jadi sudah bisa melihat cucu-cucunya. Sebelum umur 60 tahun biasanya banyak terjadi, kalau umur 49 sampai 60 tahun kita tidak menjaga kesehatan kita. Di sini banyak terjadi pengeroposan pada tubuh manusia. Jadi pengeroposan pada tulang. Kalau mereka sakit-sakitan, yang banyak terjadi stroke itu di antara umur 49 dan 60 tahun. Jadi hati-hati pada umur ini juga.
di atas 60 tahun kalau kita itu bisa menjaga diri, tidak banyak merokok, tidak banyak minum, cukup tidur, bisa olahraga, sudah barang tentu kesehatan kita itu terjaga. Ya, hanya sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih. Namaskaram.